Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Ahmad Fatoni, terima kasih telah memberikan waktu pada kami untuk sedikit menjelaskan tentang sejarah, penyebaran, dan kodifikasi Al-Quran Hadis. Baik, sebelum berlanjut dalam materi, saya akan memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, diantaranya Anggi Apriansah, Muhammad Shorihul Umam, dan Siska Risalatul Lail. Dan untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan, di mana membahas tentang sejarah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sendiri ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan langsung kepada baginda Muhammad SAW, tak lain sebagai pedoman bagi kehidupan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, lebih 22 hari secara bertahap. Dan adapun surat maupun ayat yang turun pertama kali, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menginjak umur 40 tahun, dan pada tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah SAW berkhalat di dalam Gua Hira. Hal tersebut menjadikan Nabi Muhammad resmi sebagai Nabi atau Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi penurunan wahyu atau ayat Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, di mana pada saat itu jumlah surah yang turun yakni 86 surah dan diturunkan dalam kurun waktu 13 tahun. Surah-surah tersebut disebut dengan surah Makkiyah. Dan yang kedua, ketika Rasulullah SAW berada di Madinah dengan jumlah surah yang diturunkan sebanyak 28 surah dalam kurun waktu 10 tahun, maka surah tersebut disebut surah Madaniyah. Dalam proses penurunan ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi beberapa periode, di antaranya periode Makkah pertama yang berlangsung selama 4-5 tahun. Pada masa itu, dakwah Islam masih dalam ruang lingkup yang kecil, sehingga pembahasan ayat-ayat yang diturunkan lebih banyak membahas tentang pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW dalam membentuk kepribadiannya, seperti dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7, dan juga pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai ketuhanan seperti surat Al-A'la ayat 87 dan surat Al-Ikhlas, dan juga keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiyah serta bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Hal tersebut dapat kita lihat dalam surat At-Takatsur, surah yang mengecam mereka yang menumpuk-numpuk harta. Dan yang selanjutnya adalah periode kedua, di mana periode tersebut berlangsung selama 8-9 tahun. Pada masa itu, terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan jahiliyah, sehingga kelompok jahiliyah menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Dan juga pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu, termaktub dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran, seperti dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 13, dan juga
Turun juga ayat-ayat mengenai keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat, seperti dalam Quran Surah Yasin ayat 78 sampai 82. Di sini terbukti bahwa ayat-ayat Al-Quran telah sanggup memblokade paham-paham jahiliyah dari segala segi sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti maupun kedudukan dalam rasio dan alam pikiran yang sehat. Dan yang terakhir atau periode ketiga yakni periode Madinah, di mana pada periode tersebut dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Madinah Al-Munawwarah. Periode tersebut berlangsung selama 10 tahun. Hal tersebut merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah dengan turunnya ayat yang terakhir, yakni surat Al-Maidah ayat 3. Surat tersebut diturunkan ketika Rasulullah SAW wukuf pada Haji Wada tanggal 9 Dzulhijjah 10 Hijriah. Dan estimasi waktu antara wahyu pertama dan wahyu terakhir yakni berlangsung selama 23 tahun. Dan selanjutnya ialah sejarah hadis, di mana para ulama hadis mengartikan bahwa hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi. Keterangan ini mengindikasikan bahwa segala yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa hal keadaan, termasuk dalam kategori hadis. Hadis sebagai kitab berisi berita tentang sabda, perbuatan, dan sikap Nabi sebagai Rasul. Sabda dan perbuatan ini dikumpulkan para sahabat Nabi yang selanjutnya disampaikan pada sahabat lain. Masa membutuhkan hadis tiada lain sama dengan masa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu sendiri, ialah kurang lebih 23 tahun. Sejarah penyebaran Al-Quran. Ketika setiap Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Adapun sahabat yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Penulisan Al-Quran tercatat masih sederhana dan berserakan pada beberapa media seperti pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang, belulang binatang. Di samping itu, banyak juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Penulisan Al-Quran pada saat itu belum terkumpul menjadi satu mushaf, karena tidak ada faktor pendorong dalam membukukan Al-Quran, mengingat Rasulullah SAW masih hidup dan para sahabat juga menghafal. Di sisi lain, karena Al-Quran turun secara berangsur-angsur atau bertahap. Pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa ini banyak para sahabat hafid mati syahid karena ikut berperang, sehingga Utsman bin Affan mulai risau dan memikirkan masa depan akan Al-Quran. Kemudian sedikit berdialog dengan khilafah Abu Bakar untuk pengumpulan kembali Al-Quran. Akhirnya beliau meminta Zaid ibnu Thabit, salah satu mantan juru tulis Nabi Muhammad SAW, untuk mengumpulkan kembali dan menuliskan Al-Quran agar menjadi lembaran yang dapat disatukan. Setelah Al-Quran sudah menjadi satu mushaf yang tersusun secara rapi, kemudian mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar hingga beliau wafat. Utsman bin Affan yang menjadi penerus pemegang mushaf hingga beliau wafat, sehingga diteruskan oleh anaknya yang bernama Hafsah binti Utsman bin Affan, yang juga salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Pada masa Utsman bin Affan, agama Islam semakin menyebar luas, sehingga menyebabkan perbedaan pengucapan beberapa kata dalam Al-Quran. Maka, Utsman bin Affan berinisiasi membuat standar Al-Quran, atau biasa kita menyebutnya dengan Mushaf Utsmani. Dalam hal ini dibentuklah satu panitia oleh Utsman bin Affan, terdiri dari Zaid bin Thabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Tujuannya untuk membukukan Al-Quran,
yakni dengan menyalin dari lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sebuah buku, dan menyeragamkan penulisan serta pembacaannya yang sesuai dengan dialek suku Quraisy, sebab konon Al-Quran diturunkan menurut dialek suku tersebut. Karena mushaf ini dianggap sah, hingga pada akhirnya pada masa Utsman bin Affan inilah mushaf mulai didistribusikan kepada beberapa negara seperti Mekkah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan Madinah sampai ke negara Islam lainnya. Penyebaran hadis. Penyebaran hadis dimulai pada masa ketika daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Di antara bendaharawan hadis yang banyak menerima, menghafal, dan mengembangkan atau meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Menurut Ibnu Al-Jauzi, beliau meriwayatkan 5.374 hadis. Sedangkan menurut Al-Kirmani, beliau meriwayatkan 5.364 hadis. Yang kedua ada Abdullah ibnu Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Yang ketiga ada Aisyah, istri Rasulullah SAW, meriwayatkan 2.276 hadis. Yang keempat ada Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. Yang kelima Jabir ibnu Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Yang keenam ada Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Jadi yang dapat bisa kita simpulkan, penyebaran Al-Quran dan hadis ada dua metode. Yang pertama yaitu pembukuan, yang mana akan didistribusikan ke negara-negara Islam lainnya seperti Yaman, Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan yang meluas sampai ke Spanyol. Yang kedua ada metode menghafal, yakni yang mana akan diajarkan oleh para sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran dan hadis kepada sahabat-sahabat lainnya, atau bisa kita sebut metode lisan ke lisan. Kodifikasi Al-Quran. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu kodifikasi. Kodifikasi berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris codification yang berarti penyusunan, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu at-tadwin yang memiliki arti mencatat atau menulis dan juga menyusun. Jadi, kodifikasi atau tadwin ini memiliki arti mencatat atau menulis dan juga menyusun. Sedangkan apa sih itu kodifikasi Al-Quran? Kodifikasi Al-Quran adalah suatu proses yang meliputi penulisan, pengumpulan, pencetakan, serta pemeliharaan Al-Quran yang dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Jadi, pada kodifikasi Al-Quran ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Ketika pada masa ini dilakukannya 2 metode. Yang pertama yaitu metode penghafalan Al-Quran, dan yang kedua yaitu metode penulisan. Pada metode penghafalan ini, setiap malaikat Jibril turun untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau langsung menghafalkannya dan menyampaikannya kepada para sahabat persis seperti apa yang diterimanya. Selanjutnya, Rasulullah menganjurkan untuk para sahabatnya yang telah menerima ayat-ayat tersebut agar menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat dan pengikutnya, seperti keluarga, suami, ataupun istri.
Metode yang kedua yaitu metode penulisan yang ditulis dan dicatat oleh Dewan Penulis Wahyu yang disebut Kutub Al-Wahyu, yang kemudian dilakukan penulisan setiap ayat-ayat Al-Quran pada berbagai jenis bahan seperti pelepah kurma, tulang belulang, daun lontar, kulit kayu, dan sebagainya. Jadi, pada masa ini dapat dipastikan bahwa pada setiap komponen wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad telah dalam proses pemeliharaan dan pelestarian dalam bentuk tulisan dan catatan. Begitupun juga pada metode penghafalannya. Selanjutnya pada masa yang kedua yaitu masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa ini dilakukannya proses pengumpulan dan penulisan setiap ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Setelah Abu Bakar wafat, perjagaan mushaf diperketat di bawah pimpinan Umar bin Khattab, yang kemudian mushaf tersebut disalin pada lembaran dan diserahkan kepada Hafsah bin Umar untuk disimpan. Kompilasi Al-Quran pada masa ini disebut dengan istilah suhuf. Suhuf merupakan kata jamak yang secara literatur artinya yaitu keping atau kertas, dan adapun pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar ini disebut sebagai pembukuan Al-Quran kedua setelah masa Rasulullah. Selanjutnya, adapun ciri-ciri umum penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Yang pertama yaitu mushaf ini telah menghimpun semua ayat Al-Quran dengan cara yang sangat teliti. Yang kedua, meniadakan ayat-ayat Al-Quran yang telah dimansyuk. Yang ketiga, mushaf ini mencakup 7 bahasa bagaimana Al-Quran diturunkan. Yang keempat, mushaf ini telah diterima secara luas dan semua ayat-ayatnya juga bersifat mutawatir. Selanjutnya pada masa yang ketiga yaitu masa Utsman bin Affan. Pada masa ini dilakukannya proses penyalinan kembali mushaf yang telah ditulis pada masa Abu Bakar dengan dialek Quraisy. Kemudian beliau mengirim tim yang telah dibentuk dalam proses penyalinan untuk dikirim di berbagai wilayah Islam. Para sahabat yang dikirim dijadikan sebagai acuan ketika terjadinya perselisihan cara membaca Al-Quran. Jadi, pada masa ini terjadinya berbagai perselisihan tentang dialek yang digunakannya untuk membaca Al-Quran. Misalnya, penduduk Syam membaca Al-Quran mengikuti bacaan Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Masalah ini membawa mereka pada pintu pertikaian satu sama lain karena perbedaan pendapat dalam bacaan. Kemudian, adapun ciri-ciri umum mushaf yang ditulis oleh Utsman. Yang pertama, setiap ayat Al-Quran yang ditulis dalam mushaf berdasarkan riwayat mutawatir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran yang mansuf. Yang ketiga, setiap surat maupun ayat yang telah disusun secara tertib seperti Al-Quran saat ini. Yang keempat, tidak terdapat dalam Al-Quran tulisan sahabat Nabi Muhammad sebagai penjelas. Dan yang kelima, adanya penyederhanaan dialek dari 7 dialek menjadi 1 dialek. Selanjutnya kita akan membahas tentang kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah penulisan hadis berdasarkan perintah kepala negara yang dilakukan secara resmi dengan melibatkan berbagai personil yang ahli dalam bidangnya. Menurut catatan literatur, upaya pembukuan hadis ini secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Adapun beberapa latar belakang kodifikasi hadis. Yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas hingga tidak dikhawatirkan lagi akan tercampur dengan hadis. Yang kedua, para perawi hadis telah banyak yang wafat. Dan yang ketiga yaitu daerah kekuasaan Islam semakin luas. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.